Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafiq Namoran, NIM 18042162. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan intervensi struktural dan kultural dalam pengembangan organisasi. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian intervensi. Menurut Mukijat, istilah intervensi merupakan serangkaian kegiatan programatik terencana yang di dalamnya klien dan konsumen mengambil bagian selama perjalannya program pengembangan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja sama dalam tim maupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Dr. Paz, intervensi adalah campur tangan sebuah negara dengan cara diktator mengenai urusan negara-negara lain dengan dimaksudkan untuk memelihara atau mengubah suatu situasi, keadaan, atau barang pada negara tersebut. Menurut Black's Law Dictionary, intervensi adalah ikut campur suatu negara dalam urusan negara lain dengan menggunakan ancaman kekuatan atau langsung dengan kekuatan. Materi selanjutnya yaitu intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi berarti ikut sertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa. Intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intervensi struktural yang berfokus pada tingkat organisasinya. Dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural terdapat 3 hasil yang diharapkan akan dipetik, yaitu restrukturisasi atau reorganisasi sistem imbalan baru, perubahan kultur organisasi. Yang kedua, intervensi teknikal yang berfokus pada tingkat pekerjaannya. Penggunaan intervensi ini adalah perluasan pekerjaan secara vertikal. Teknik penerapannya yaitu menggabungkan tugas agar pelaksanaan tadinya berbagi-bagi menyatu di tangan seorang. Menciptakan satuan kerja yang bersifat alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seorang karyawan terwujud menjadi suatu yang dapat diidentifikasikan serta merupakan suatu yang bermakna. Menciptakan hubungan kerja dengan kliennya dan yang lainnya. Yang ketiga, intervensi terfokus pada manusia. Pendekatan pengembangan organisasi menekankan 5 bentuk spesifik intervensi yang berfokus pada manusia, yaitu pelatihan kepekaan, selanjutnya umpan balik melalui survei, selanjutnya konsultan proses, selanjutnya pembinaan tim, selanjutnya pembinaan kerjasama antar kelompok. Materi selanjutnya yaitu intervensi pengembangan organisasi dilakukan setelah diagnosis. Konsultan melakukan diagnosis. Diagnosis merupakan suatu proses penemuan penyebab pokok dari masalah organisasi. Sedangkan menurut Condang Siagian, diagnosis merupakan suatu pendekatan sistematik terhadap pemahaman dan uraian kondisi organisasi sekarang. Proses diagnosis meliputi yang pertama mengumpulkan informasi atau data, yang kedua menganalisa informasi, yang ketiga membuat kesimpulan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan. Istilah intervensi mengacu pada serangkaian tindakan yang direncanakan sequencing atau peristiwa yang dimaksud untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitasnya. Intervensi sengaja mengganggu status quo, upaya untuk mengubah suatu organisasi lebih efektif. Dalam PO, 3 kriteria utama menentukan agar efektivitas tercampur. Yang pertama, sejauh mana yaitu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, derajat yang didasarkan pada pengetahuan kausal dari hasil yang diharapkan. Dan ketiga, sejauh yang transfer mengubah kompetensi manajemen untuk anggota organisasi. Kriteria pertama menyangkut sejauh mana intervensi relevan dengan organisasi dan anggotanya. Intervensi yang efektif didasarkan pada informasi yang valid tentang fungsi organisasi. Mereka menyediakan anggota organisasi dengan kesempatan untuk membuat pilihan bebas dan informasi, dan mereka memperoleh komitmen internal yang anggotanya memiliki pilihan komitmen. Kriteria kedua, intervensi yang efektif melibatkan pengetahuan tentang hasil. Karena intervensi dimaksud untuk menghasilkan hal tersebut, mereka harus didasarkan pada pengetahuan yang valid bahwa hasil sebenarnya dapat diproduksi. Jika tidak ada dasar ilmiah untuk
merancang intervensi pengembangan organisasi efektif. Namun di dalam kontras harus diterapkan secara disiplin seperti kedokteran, teknik, dan pengetahuan efek intervensi dalam tahap dasar pengembangan di pengembangan organisasi. Sebagian besar penelitian evaluasi kekurangan kemampuan yang cukup untuk membuat kesimpulan sebab akibat yang kuat tentang keberhasilan atau kegagalan program perubahan. Selain itu, beberapa upaya telah dilakukan untuk memeriksa komparatif yang efektif dari teknik pengembangan organisasi yang berbeda. Semua faktor ini membuat sulit untuk mengetahui apakah salah satu metode yang lebih efektif daripada yang lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.